Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah mabanda. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Bapak Kurniawan Esos SE M. Dev beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Agus Wahyudi sebagai penulis dan juga budayawan. Hadir juga yang kami hormati Bapak Irfan Afifi, seorang penulis dan juga budayawan, dan moderator kita pada siang hari ini Mas Rizky Benang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan dan juga kesehatan pada siang hari ini, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tenda literasi Festival Literasi Jogja 2025. Yang selanjutnya, sholawat dan salam juga semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, siang hari ini adalah bedah buku dengan buku yang sudah dipegang oleh para hadirin, yaitu buku Kapitayan yang ditulis oleh Bapak Agus Wahyudi. Dan kita akan berdiskusikannya sampai nanti adzan duhur. Kalau nanti dirasa kurang, monggo moderator dilanjutkan juga tidak apa-apa. Ruangan ini nanti agak slow gitu. Nah, monggo nanti kalau ternyata pesertanya sangat aktif gitu. Dan untuk memulai acara ini, saya akan bacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat dan foto bersama, dan setelah itu kita masuk ke sesi bedah buku dan diskusinya. Baik, tanpa menunda waktu, untuk yang pertama pembukaan, mari kita buka acara bedah buku Kapitayan ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilahkan. Cukup, terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pada beliau Bapak Kurniawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesempatan untuk berkumpul melaksanakan bedah buku. Kemudian yang kedua, terima kasih ini teman-teman masih setia, dan sesi kali ini sesi yang luar biasa menurut saya, bedah buku Kapitayan. Kemudian mohon maaf ini kami pakai bajunya Bagrek Ngayu Jakarta, Bapak Ibu sekalian, karena di tiap Kamis pun kami harus pakai baju ini. Jadi bukan karena festival literasi ya. Tadi ada yang tanya, Pak, kenapa pakai baju itu? Jadi kami, Pak Martono dan teman-teman ini, jadi kalau sedang pakai baju ini berarti sedang menjalankan kewajiban Kamis Pon. Jadi bukan ingin tampil beda ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, tapi memang setiap Kamis Pon kami harus memakai baju seperti ini dan tidak ada hubungannya dengan Kapitayan ya. Jadi kami harus memakai ini sekali lagi dan mohon dimaklumi. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu
kali ini adalah sesinya bedah buku. Namanya juga bedah buku. Kalau kedokteran itu membedah itu pasti membuka, melihat isinya, kedalamannya. Karena kalau nggak dibedah, mungkin hanya lihat luarnya saja. Dan kadang-kadang kalau hanya lihat bentuk luarnya, itu persepsi isi dalamnya juga bermacam-macam. Nah, sehingga ini menarik. Kita akan melihat lebih dalam, ya. Tentu bukan saya nanti yang mengulas, tapi saya ingin sampaikan ini kesempatan baik, ya, membedah sebuah buku yang sangat menarik, ya. Dan mungkin, ya, Bapak Ibu sekalian, buku ini akan bermanfaat, ya, untuk tidak hanya diskusi hari ini, ya, barangkali nanti hasil diskusi bedah buku dan sebagainya tentu ada perspektif yang mungkin tidak kita temukan kalau kita membaca sendiri. Saya sering membaca buku, kadang-kadang tidak menangkap isi yang sesungguhnya, ya, karena saya menggunakan persepsi saya. Makanya bedah buku itu penting karena akan terungkap, ya, dari berbagai perspektif mengenai isi, dan dimensinya tentu akan lebih lengkap karena dibedah, ya, berbeda dengan dibaca. Nah, oleh karena itu ini kesempatan yang baik, mari kita optimalkan bedah buku kali ini dan pasti akan memberikan manfaat untuk kita semuanya yang hadir di bedah buku ini. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih, ya, luar biasa narasumber kita, dan monggo diikuti sampai selesai. Saya kira itu. Terima kasih, ya, semoga literasi kita juga makin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak, penyerahan plakat dulu kepada dua narasumber kita. Saya akan ngajeng mriki. Pak Agus Wahyudi kali Mas Irfan Afifi. Nggih. Nggih. Nah, yang pertama, dan untuk penulisnya Pak Agus Wahyudi. Kemudian dilanjut dengan Mas Irfan Afifi. Ya. Alhamdulillah, kita beri aplaus untuk dua narasumber kita. Sebelum duduk, kami mohon untuk foto bersama di depan sini aja. Para peserta kami mohon untuk berdiri. Nah, nggih, hadapnya ke sana mawon. Nggih, daripada pesertanya yang maju-maju nanti, Pak. Nah. Cik. Baik, terima kasih. Oke, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak, mungkin agak jarang ya siang-siang gini kita diskusi, tapi mari kita gaskan aja karena saya melihat semangatnya itu juga. Nah, dalam kesempatan kali ini ada sebuah keunikan bahwa saya itu bukan orang Jawa, dan alhamdulillah saya dapat amanat buat ngebedah buku Kapitayan. Jadi kita akan melihat perspektif orang luar bagaimana memandang Jawa, dan kita akan membedahnya gitu. Kebetulan saya juga sudah tamat membaca buku Kapitayannya. Nah, tetapi karena ini siang nih panas-panas, mari kita buka dengan yang ringan terlebih dahulu. Nah, sebagai kawan-kawan di sini yang orang Jawa, pernah nggak mempertanyakan Jawa itu apa? Secara definisi arti Jawa itu apa? Apakah jangan-jangan ternyata nggak pernah memikirkan itu? Emang Jawa itu apa gitu? Apakah agama? Apakah sekedar nama suku? Atau ada makna filosofis? Kira-kira kita akan membuka dengan sederhana itu dulu. Dan tentunya kita akan coba ke Pak Agus Wahyudi dulu. Apa itu Jawa gitu? Karena terlalu banyak arti dari sebuah Jawa ini. Kira-kira gimana Pak Agus? Ya, terima kasih Mas Rizky. Terima kasih juga. Saya salam dulu pada Pak Kepala Dinas ya, pada para staf juga, para hadirin semua, Mas Irfan, Mas Vicky dan lain-lain juga. Untuk
pembuka, kita harus tahu dulu tentang Jawa. Ini memang jadi perdebatan di mana-mana. Ada yang mengatakan Jawa itu artinya tahu, ada yang mengatakan Jawa itu emas dan seterusnya. Tapi yang paling logis, Jawa itu berasal dari kata Jawawut. Jawawut itu artinya sebuah padi, padi kuno. Kalau padi yang kita lihat sekarang ini padi yang sudah dikembangkan dengan teknologi ya. Kalau dulu padi yang subur-subur di Jawa itulah Jawawut itu. Dan ini Jawa ini sangat subur sekali, istimewa memang. Karena tidak semua daerah tanahnya itu cocok untuk padi, apalagi sampai subur dan berlimpah-limpah. Nah itulah sampai sekarang orang-orang menyebut tanah yang paling subur, yang penuh dengan Jawawut ini sebagai negeri Jawawut, negeri padi, negeri Jawa. Itu yang kalau dari saya telusur dari sumber asalnya seperti itu. Gitu Mas Rizky. Dan kalau untuk masa depan kita harus ada kasih tambahan pertanyaan ya soal Jawa ini. Jadi begini kawan-kawan, di anak muda Jawa itu baik dari secara positif maupun negatif itu banyak. Kalau misalnya bercandaan dalam film G30 SPKI, DNA ini bilang Jawa itu adalah kunci. Nah sementara dalam bercandaan anak muda sekarang Jawa itu adalah hama. Hama kenapa? Ya bukan karena nilai Jawanya, tetapi karena presiden ketujuhnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, Mas Irfan, perspektif Jawa yang dipahami masyarakat umum sekarang apa? Kalau tadi kata Pak Agus, justru itu adalah negeri padi. Tapi kira-kira orang memahami Jawa sekarang itu apa? Nah, itu maksud saya. Boleh, silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas dan jajarannya, terima kasih sudah ini juga beserta para hadirin yang hadir kali ini gitu ya. Terima kasih. Nah mungkin terkait pertanyaan tadi Jawa, kalau Mas Pak Agus tadi ngomong terkait Jawa yang lebih sebagai ciri fisik ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan itu, Jawa itu kan sebenarnya sudah konsep kebudayaan kan. Dia sudah ikatan sebuah kebudayaan yang kemudian menjadi di sana ada kebudayaannya plus juga ada falsafah dan nilainya gitu ya. Makanya kalau dulu Pak almarhum Profesor Damarjati itu mengatakan Jawa itu adalah jiwa kang kajawi. Ya, Jawi itu adalah Jawa atau Jawi itu adalah jiwa kang kajawi. Jadi peradaban Jawa itu adalah peradaban jiwa, peradaban olah jiwa, peradaban olah rasa. Makanya terkenal orang Jawa itu pribadinya halus, lembut, halus. Bahkan ini saya pernah membaca itu temuan dari asosiasi ilmuwan antropologi sedunia mengatakan bangsa yang paling lembut, halus, punya sopan santun itu adalah dua masyarakat, satu Jawa, dua Jepang. Kita itu dikenal karena kelembutan kita, karena tingkat olah jiwa dan rasanya, jiwa kang kajawinya itu sudah di level yang sangat tinggi. Makanya kesenian-kesenian kita dari mulai wayang, dari mulai tari, dari mulai kebudayaan-kebudayaan kesenian di Jawa itu nilai adiluhungnya begitu tinggi. Yang sayangnya oleh anak-anak sekarang belum cukup dikenal, sehingga justru malah kelebihan ini tidak, orang hari ini malah seneng tiru kebudayaan yang lain gitu loh, nggak pengen jadi jati dirinya sendiri. Tapi itu wajar kok, biasanya anak muda memang begitu. Anak muda itu fasenya kalau kita perkembangan psikologi itu, kalau anak muda itu pengennya niru-niru, nyari role model yang bisa ditiru. Makanya biasanya niru sana, niru sini, ada rame Korea, niru Korea, rame Amerika, film-film Hollywood, niru film-film Hollywood.
Tapi nanti kalau sudah mendekati umur 30 mulai apalagi sampai 40 itu nanti sudah saya yakin kok balik sendiri. Ternyata balik sendiri dan untuk mencari peradabannya sendiri. Jadi ini makanya ada istilah begini, dulu itu kalau ada orang yang tidak berperilaku sopan, perasaannya nggak bisa menekan emosinya, sama bergaul sama orang tua kok nggak terlalu paham toto kromo, unggah-ungguh, itu dianggap sebagai durung Jawa. Durung Jawa. Maksudnya durung Jawa itu apa? Durung Jawa itu belum tadi mengerti atau belum bisa menginternalisasikan nilai-nilai Jawa yang adiluhung itu ke dalam perilakunya, sehingga akhirnya perilakunya seperti kanak-kanak, anak kecil, pengen menangnya sendiri, itu kan anak kecil. Orang Jawa kok pengen menangnya sendiri, fanatik kepada kebenaran, gak mau mendengarkan kebenaran yang lain, itu kan namanya anak kecil, durung Jawa. Kalau orang Jawa itu pasti sudah bisa tepo seliro, bisa mulat sariro, akhirnya dewasa matang sebagai diri, sehingga perilakunya sangat tertata, sangat terkendali emosinya, sehingga dalam laku perbuatannya dia sangat bisa menempatkan diri empan papan terhadap apapun. Orang Jawa itu dikenal itu loh Bu, dikenal orang yang paling bisa menempatkan dirinya dalam situasi apapun, orang yang paling cakap empan papan. Nah itu kita semuanya akhirnya kehilangan semua ini peradaban ini, karena tiru-tiru akhirnya nggak menjadi diri sendiri. Dulu makanya kalau beragama berbudaya Jawa itu pasti nggak bisa radikal, karena mesti mengontrol, nggak bisa fanatik. Fanatik itu anak kecil itu kalau ketemu keyakinan kebenaran itu langsung berarti yang ini salah dong, berarti yang benar yang ini dong. Nah itu pasti anak kecil, makanya fanatik. Nah semakin dewasa dia harus mulai bisa tepo seliro. Tepo seliro itu apa? Tepo seliro itu merasakan rasanya orang lain. Jadi misalnya, atau gini, mencoba mengambil sudut pandang kebenaran orang lain. Kalau saya jadi dia gimana ya? Apakah pendapatnya berubah? Kalau saya jadi dia, oh iya kayaknya saya juga akan seperti itu. Jadi akhirnya dia dewasa, matang secara jiwanya. Akhirnya jiwanya berkembang jadi kematangan, menjadi Jawa yang tadi sudah menjadi olah jiwa yang sudah kajau itu dimasukkan ke dalam dirinya itu. Akhirnya seolah-olah olah jiwanya itu ada di Jawi. Jawi itu apa? Di belakang. Olah jiwanya itu nggak kelihatan, tapi produknya kelihatan. Lakunya sopan, tingkah lakunya terkontrol. Makanya orang Jawa itu ilmu tertingginya itu ilmu etok-etok menurut saya. Ketemu musuhnya ya bisa senyum itu, terkendali emosinya, jiwanya itu terkendali. Ketemu musuhnya harita, padahal di belakang ngerasani mungkin. Nah, gitu. Itu saking canggihnya orang Jawa. Makanya puncak tertingginya, coba amati Pak, rata-rata orang Jawa canggih dalam berpolitik. Karena dia bisa mengolah jiwanya, bisa menyembunyikan, mengontrol jiwanya, menyembunyikan permusuhannya, menyembunyikan kebahagiaannya, menyembunyikan rasa senangnya. Kelihatannya baru dapat mobil mewah, tapi perasaannya bisa datar loh. Orang Jawa itu, namong itu mas, gelejekan teng pinggir omah, padahal mobilnya Fortuner, ngomongnya gelejekan. Jadi itu kecanggihannya. Maksudku ini dalam konteks negatifnya gitu, tapi kalau dalam konteks positifnya, sebenarnya Jawa dikenal karena teknologi jiwanya. Nah saya kemudian dalam konteks itu merasa Jawa ini
jangan sampai hilang teknologi jiwa itu. Itu ilmunya para leluhur kita. Kalau kita sudah kehilangan jiwanya, oke, kita hari ini zaman modern, mungkin sekarang tontonannya sudah dari Netflix, yang dikonsumsinya dari Eropa, tapi jangan sampai jiwanya hilang. Karena teknologi jiwa kita itu tertinggi di dunia. Teknologi jiwa kita itu diakui kok oleh Asosiasi Masyarakat Antropologi Dunia kok. Alias ilmu kejiwaan kita itu luar biasa. Itu keunggulan kita. Makanya melarat iso guyu, sugih biasa wae. Wong Jawa itu sampai begitu. Covid kemarin, mohon saya banyak orang stres, orang Jawa udut-udut mah. Kalau ada banjir itu malah kadang nyanyi di atas genteng, dilampaui keterbatasan dunia, paradok dunia itu ditertawai. Penderitaan tidak bisa menjatuhkan saya. Mau semiskin apapun, saya akan tetap tertawa dan gembira. Teknologi jiwa yang kayak gini lah yang dibutuhkan bangsa ini. Kira-kira gitu mas, pendeknya. Oke, kita tadi sudah menemukan pembuka diskusi apa itu Jawa. Secara fisik kita terkenal sebagai negeri padi dan bisa dibilang juga surga karena saking suburnya. Kemudian dari segi nilai, ternyata Jawa itu adalah tentang olah jiwa. Bagaimana kita mempunyai keolahan jiwa yang bisa menjurus ke spiritual yang tinggi dan bisa melewati segala gejolak permasalahan. Nah, dan memang tadi terbukti kalau kata TN Edit Jawa itu adalah kunci, ya karena memang teknik olah jiwanya tinggi. Tapi ketika ada sebuah soal di sisi negatifnya penuh siasat, ya ini kita bisa pakai untuk berpolitik, tapi tinggal diarahin aja tentunya gitu kan. Nah, kemudian kita akan perlahan masuk ke buku Kapitayan, kepercayaan asli orang Jawa sebelum datangnya agama-agama. Apakah agama asli orang Jawa itu Hindu, Buddha? Atau kadang rata-rata orang-orang menganggap agama Jawa itu kejawen. Jarang yang saya dengar mereka tahu Kapitayan, itu yang saya lihat. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah memang Jawa yang asli itu secara agama yang penuh dengan klinik, atau justru jauh dari itu? Apakah orang Jawa yang asli itu yang membuat candi, membuat patung-patung? Nah, itu pasti banyak percampuran-percampuran yang sering kita dapatkan. Kira-kira nih, tapi untuk kita sederhanakan dulu, kira-kira menurut Pak Agus, orang Jawa yang asli itu, yang sekarang dipahami masyarakat itu seperti apa? Kita ke zaman sekarang dulu. Orang sekarang menganggap Jawa yang asli itu apa? Padahal sesungguhnya apa? Kira-kira begitu untuk menjelaskan menuju Kapitayannya. Silahkan. Saya flashback ke belakang dulu ya mas, tentang awal penulisan buku ini dulu. Kenapa kok Kapitayan yang saya pilih ini? Jadi awalnya ini karena banyak berseliweran di medsos ya, YouTube, TikTok dan sebagainya tentang ajakan untuk kembali ke ajaran leluhur. Terus ada yang mengerucut ke Kapitayan. Nah, di situ kan disebutkan bahwa kita punya leluhur yang luar biasa. Wujudnya Semar, yang katanya dari negeri Lemuria lah dan macam-macam ya. Bahwa kita itu dulu adalah sebuah bangsa yang sangat besar, luar biasa di dunia ini. Entah ribuan atau jutaan tahun lalu, bikin nggak masuk akal ada gitu. Tentang sosok-sosok yang mistis, yang intinya mengarahkan bahwa kita orang Jawa ini bangsa yang spesial, luar biasa, bahkan sebagai awal manusia paling awal. Nah, saya jadi bertanya-tanya, kita diajak ke ajaran leluhur, leluhur yang mana? Saya terlahir seorang Muslim. Lalu karena saya orang Jawa juga, saya basic pesantren juga, tapi pada akhirnya saya juga minat untuk mempelajari agama Hindu, tapi dari sisi spiritualnya aja ya, Bhagavad Gita gitu, atau Buddha.
semua saya pelajari itu. Nah, apakah leluhur kita itu ya seperti itu yang diarahkan oleh netizen yang katanya kita kembali ke agama Budi atau Buddha, yang katanya Islam yang mendominasi sekarang ini tidak cocok dengan Jawa? Apakah seperti itu? Saya coba lagi terus sampai akhirnya saya tertarik. Oh, ada Kapitayan yang katanya ini adalah agama asli orang Jawa, tapi semua netizen itu selalu mengarahkan bahwa agama asli Jawa itu adalah agama kejawen. Apakah benar seperti itu? Itulah yang menggelitik saya sampai saya bertemu dengan Profesor Faruk. Beliau kalau ngasih masukan, Gus, kowe wong Jawa, nek neliti Jawa ya keluar dari Jawa dhewe sithik. Nek pengen neliti Islam ya keluar dari Islammu. Oh, artinya kalau saya pengen menilai objektif, saya harus keluar dari kejawaan saya. Baiklah, saya akan mencari dulu dari secara ilmiahnya. Nah, makanya dari buku Kapitayan ini mengedepankan sisi ilmiahnya. Nah, langsung pertanyaan saya sebelum ke leluhur asli Jawa, kita lihat pelakunya, orang Jawa. Orang Jawa yang asli itu siapa? Yang katanya keturunan Semar dan seterusnya tadi. Nah, saya kembali ke sejarah. Di sini sudah saya sebutkan, memang tanah kita, tanah Jawa ini tanah istimewa, suburnya melebihi yang lain. Apa bukti konkret? Ada manusia purba, Pithecanthropus erectus, dan manusia purba yang lain. Kenapa kok mereka milih Jawa? Mereka dari Afrika. Ketika itu Jawa masih bergabung dengan Sumatera dan Asia lain, sehingga manusia purba tidak perlu menyeberang laut. Mereka sampai tinggal di Jawa ya karena memang nyaman. Tinggal di pinggir sungai aja udah makanan melimpah. Jadi memang Jawa termasuk salah satu tanah yang sangat tua. Kalau tanahnya memang ya sangat tua dan subur, itulah istimewa kita. Yang sudah ada di depan mata kita adalah tanah dan air kita ini memang istimewa. Itu yang disyukuri juga, dan bolehlah kita mengatakan kita memang punya tanah yang istimewa. Yang kedua, apakah manusia purba itu keturunan leluhur kita? Ternyata bukan. Dari DNA jelas bukan, tidak ada itu kan. Terus siapa leluhur kita? Ternyata yang pertama datang sini adalah yang disebut dari sapiens, jenis sapiens, manusia modern itu adalah pendatang dari ras Vedoid, Asia Selatan. Nah, itu lewat Sumatera, banyak mereka kemungkinan singgahnya atau menetapkan di Jawa bagian barat. Apa kok saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena dari tes DNA yang dilakukan oleh lembaga Eijkman sama majalah Geo lupa itu ya. Pokoknya dari lembaga Eijkman itu ada sampel-sampel banyak orang itu diteliti, dan orang Jawa asli sini yang tinggal di Jogja, di Pemalang, Jawa Tengah lah, Jawa Timur itu 98% rata-rata gitu ya, itu rasnya Mongoloid. Kita termasuk ini. Yang Sunda, nah, ini 30-an% ada ras Vedoid. Makanya orang Sunda itu kok cantik-cantik, kok ganteng-ganteng, kenapa? Oh, ada ras dari Asia Selatan yang memang secara fisik hidungnya lebih mancung, lebih fisik lebih atletis ya, kayak Mas Rizky ini juga. Makanya saya juga cari istri orang Sunda juga ini. Nah, setelah itu baru kita kedatangan ras yang lebih banyak lagi yang dominan, yaitu ras dari Mongoloid. Ini sejarah membuktikan menguatkan, dan dari tes DNA itu sampai saat ini DNA itu tidak bisa dibantah, dan itu mengatakan atau menunjukkan, ada di sini juga beberapa contoh, itu 98% lebih kita ini, saya yang Jawa loh ya, itu rasnya ras Mongoloid. Oh, berarti kita semua itu aslinya dari Asia Selatan, Cina Selatan. Ada yang mengatakan lembah Yunan. Oke, saya percaya itu karena itu lebih logis. Jadi leluhur kita dari Semar, dari Loa, saya sampaikan dulu. Nah, dari situ baru ketahuan. Kita menjadi pintu gerbang leluhur kita, kepercayaannya apa? Kan tidak mungkin ya, orang dari
Asia Selatan, dari Cina Selatan datang ke sini, mereka awalnya tidak punya kepercayaan, tiba-tiba datang ke Jawa langsung punya kepercayaan baru. Nggak logis kan? Logisnya ya mereka dari sana udah punya kepercayaan dulu. Itu udah logis seperti itu. Dan kapan mereka datang ke sini? Kalau dari catatan sejarah antara tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi, jadi belum lama. Jadi kalau saya katakan kita itu orang baru sebenarnya, pendatang dari Cina Selatan kebanyakan. Kita harus akui bahwa peradaban yang lebih tua, India, Cina, Mesopotamia, Mesir, Yunani dan seterusnya itu lebih tua. Nah kita itu kalau di Jawa muda, baru kalau dihitung baru 3000-an tahun lalu. Nah kita lacak juga kepercayaan yang dimiliki oleh leluhur dari Yunan itu apa? Pada tahun-tahun itu apa yang banyak dianut oleh atau berkembang di sana? Ternyata adalah kepercayaan Tao dari Lao Tse. Saya jadi bertanya-tanya, apakah mungkin Kapitayan yang diyakini sebagai kepercayaan asli Jawa sebelum agama-agama itu datang itu sama dengan Tao? Nah, terus saya juga menyelidiki Tao itu isinya apa. Oh ternyata sama. Contoh ya, pasal pertama dari Tao adalah bahwa yang disebut Tuhan itu adalah yang tidak bernama, yang tidak bisa disebut dengan apa-apa. Kapitayan punya prinsip tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa dibayangkan dengan apapun atau tidak bisa disebut dengan apapun, sama dengan Tao, yaitu yang Tuhan itu adalah yang tidak bisa disebut dengan nama apapun, dengan kata apapun, sama kan? Terus yang kedua dari Tao, ketika zat itu sudah bernama, itulah asal usul semesta, sama dengan di Jawa. Di Jawa ini kepercayaan atau keyakinan alami kita adalah bahwa alam semesta ini adalah gambaran dari wujud Tuhan. Makanya kenapa kok kita diminta untuk selaras dengan alam? Karena ada sama saja kita dengan selaras dengan sunatullah atau keinginan Tuhan. Tahu juga sama, hiduplah selaras dengan alam. Tahu lagi juga ada yin dan yang. Di sini pun juga ada. Kita ini di Jawa ada asas keseimbangan. Kalau sana yin yang, kalau di sini kalau Pak Agus Sunyoto itu tu dan to itu kan. Tapi penjelasan saya sedikit berbeda. Kalau saya tu dan to itu sama dengan yin dan yang. Yin dan yang, tu dan to itu bukan baik dan buruk, bukan ya. Bukan konotasi bukan arahnya itu penghakiman, tapi keseimbangan, dingin panas, tinggi rendah itu kan bukan baik buruk kan. Tinggi kadang-kadang baik, rendah kadang-kadang baik, dingin kadang baik, kadang jelek juga, sama saja. Jadi di Jawa itu cenderung kita harus selaras dengan alam, hidup dengan seimbang. Apa yang menjadi lawan kontradiksi itu jangan dipermasalahkan secara berkelanjutan, jangan ekstrim lah. Makanya Mas Irfan, orang yang wis Jawani, jiwane wis kajawi, itu tidak akan fanatis, tidak akan fanatik dan tidak akan radikal. Betul memang. Karena Jawa itu ya tu dan to tadi, keseimbangan yang tidak fanatik, saling melengkapi saja. Kalau saya telusur juga, mungkin semoga ini benar, bahwa penghakiman baik buruk itu sumbernya biasanya dari agama Ibrahimik, Yahudi, Kristen, Islam, ya kan? Surga, neraka, baik buruk, salah benar. Kalau kita tidak, ya. Seterusnya tadi, setelah kita mengetahui bahwa Kapitayan yang menurut saya dalam buku ini adalah itu sumbernya dari Cina Selatan, Tao tadi, yang diselaraskan dengan Jawa. Makanya Kapitayan yang asli, yang sumbernya yang belum terkontaminasi agama, itu lebih pada kesadaran. Jadi Kapitayan bukan agama, tapi sekedar kesadaran yang intinya adalah hidup selaras dengan alam semesta, hidup secara seimbang. Karena alam semesta pada dasarnya adalah pengejawantahan dari Tuhan. Nah itu Kapitayan yang
saya temukannya, mungkin ini sudah buka saja, bisa dilanjutkan dengan tulisan buku-buku yang lain tentang Kapitayan. Karena setahu saya ini buku pertama tentang Kapitayan, Mas. Saya belum menemukan buku lain yang membahas Kapitayan secara khusus. Itu Mas Rizky. Yes. Oke, kawan-kawan, tadi kita menemukan sebuah banyak fakta bahwa kita perlu tahu bahwa kita itu bukan keturunan manusia purba. Siapa aja manusia purba? Ada Homo erectus, ada Homo sapiens dan kawan-kawannya. Yang mereka itu kan cenderung kemampuan akalnya itu agak kurang, ya kecuali Homo sapiens. Nah itu yang perlu kita ketahui karena masih banyak yang meyakini bahwa kita itu keturunan mereka, manusia purba. Ternyata kita adalah ras yang berbeda, tidak ada genetik manusia purba dalam diri kita. Kemudian dibilang juga bahwa ada sebuah keresahan, katanya dari Pak Agus bilang, kenapa netizen banyak yang ingin kembali ke agama asal atau kembali ke masa lalu yang penuh dengan keselarasan dengan alam. Apakah agama sekarang tidak menjawab permasalahan? Kan itu kan jadi pertanyaan tuh. Nah, kemudian saya tertarik di sini ya. Ini ada sebuah kutipan bilang kayak gini. Pada dasarnya, orang Jawa tidak menyukai keserakahan layaknya kaum kapitalis yang mengeruk alam untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Inilah yang disebut kemiripan dari Tao dan Kapitayan. Pertanyaan saya, kita ngambil contoh dari tokoh ya. Apakah Jokowi sudah menjadi Jawa? Saya penasaran soal itu, karena kita kan tadi sudah mendengar bagaimana nilai filosofis Jawa, teknik olah Jawa, dan juga sejarahnya dari Pak Agus tadi bilang soal kesadaran, permainan kesadaran. Nah, saya kira tadi Mas Irfan juga udah bilang bahwa anak-anak muda sekarang seolah-olah tidak tahu budaya Jawa. Ya karena K-pop Korea. Pertanyaan saya, kenapa Korea berhasil mentransfer kebudayaannya ke kita anak-anak muda di Indonesia? Ya mungkin ada ibu-ibu di sini yang punya anak perempuan, coba tanya. Dia pasti tahu sejarah kerajaan Korea, tapi belum tentu dia tahu sejarah Singasari dan lain-lain. Saya yakin itu, karena perempuan lebih tahu sejarah kerajaan budaya Korea. Teman-teman saya begitu soalnya. Nah, termasuk laki-laki seumuran saya lebih banyak tahu mitologi dewa-dewa Zeus dan lain-lain dibandingkan dewa-dewa Semar, Prabu Jagatnata, ataupun siapa yang di karakter Mobile Legends tuh baru ada dari karakter Mahabharata itu pun baru-baru. Kebanyakan tahunya dewa-dewa barat gitu. Nah, kira-kira yang Jokowi lupain dulu aja. Nah, kira-kira kenapa budaya kita tidak transfer ke anak muda? Kenapa budaya-budaya luar lebih sampai? Ada alasan apa di balik itu? Seolah-olah apakah ini usang? Atau ini sudah tidak relevan, atau kenapa? Padahal yang kita tahu ternyata seagung itu gitu. Teknik olah Jawa kurang bagus apa? Tapi kenapa tidak sampai ke anak muda sekarang? Kira-kira coba gimana? Ke Mas Irfan dulu, tadi Pak Agus itu. Kenapa kita gagal merejuvenasi, meremajakan warisan-warisan kita itu? Mungkin penjelasannya sederhananya satu. Sejak kolonialisme hadir itu ya, memang kita warisan kita hampir seluruhnya rusak dalam tanda petik. Rusak dalam pengertian kita akhirnya gagal mengenali nilai-nilai di masa lalu. Terus kemudian juga tantangan modern sebenarnya, modernisme bangsa Eropa dengan globalisasinya itu memang benar-benar menyeragamkan kebudayaan di dunia. Itu tidak hanya di Jawa sebenarnya, di semua kebudayaan dunia akhirnya ngikut ke budaya mayornya. Nah, mayornya waktu itu yang jadi penguasa adalah Eropa dan Amerika. Akhirnya globalisasi ini kemudian bukan hanya meratakan hanya Jawa, itu hitungannya Mas, paling ulet bertahan, yang lainnya itu sudah hilang, benar-benar hilang. Kita misalnya musik Jawa itu, misalnya tinggal yang viral misalnya tinggal koplo ya, tapi itu
bukti bahwa keulatan orang Jawa yang nggak mau mati itu loh. Yang lainnya itu penting. Lihat di teman-teman suku yang lain. Denyutnya itu sudah relatif tumbang tanda petik. Kita di sini terus menerus mengolah. Nah, ini sekaligus apa? Sekaligus menguatkan pandangan kita bahwa memang di tingkat olah kesenian, olah jiwa, olah rasa terdalam kita itu, kita memang punya riwayat panjang, sehingga saking dominasi global hari ini yang begitu kuat itu pun tidak lantas mematikan secara utuh kebudayaan kita. Itu satu ya, kenapa kita ini tertinggal. Nah sekarang, nah mungkin di era-era hari ini yang era globalisasi ini, dulu saya masih ingat zaman Soeharto itu obsesinya itu globalisasi, penguasaan informasi, menyambut apa teknologi dan lain sebagainya. Sekarang saat ketika era globalisasi teknologi informasi itu kemudian semakin tanpa jarak lewat perangkat smartphone kita ya, HP macam-macam, justru malah orang ada paradok, ingin rindu kebutuhan kepada akarnya sendiri malahan, karena dunia sudah ada di genggaman tangannya. Semuanya kalau dulu zaman saya, misalnya zaman SMA gitu, Amerika itu imaji. Saya pengen kuliah ke Amerika, ya saya lihat kebudayaan Amerika lewat film, lewat TV gitu-gitu ya. Tapi kan masih belum tuntas. Nah sekarang Anda lewat perangkat ponsel Anda, smartphone Anda, itu Anda bisa kulik sampai akhirnya jadi malah nggak menarik kan. Akhirnya justru malah hari ini ditandai oleh kerinduan orang ingin kembali kepada akarnya, akar kebudayaannya masing-masing. Gara-gara yang global, mau Korea, mau Cina, mau Jepang, seluruhnya hadir dalam perangkat smartphone kita. Akhirnya kita malah justru ingin mencari yang akar, yang mendasari, menjadi asal usul kita tanda petik. Nah makanya gerakan sekarang dari banyak tema-tema hari ini, nah ini termasuk buku ini, kenapa dibedah itu. Mungkin kalau buku ini dibedah zaman Orde Baru nggak laku di buku ini, yakin saya. Karena orang lagi ingin menjemput, pengen modern. Obsesinya itu Eropa, obsesinya itu pergi ke Amerika. Kayak gini dianggap klenik, tradisional, dan kan gitu. Zaman dulu kan gitu kan. Sesuatu yang langkon, ini dianggap kuno. Zaman modern ini bos. Kan gitu tuh. Nah ternyata setelah fase puncak tertentu mengalami modernitas, apalagi semakin tadi teknologi informasi semakin membuka semua, akhirnya orang dulu malah rindu dengan akarnya. Nah ini fenomena hari ini, makanya teman-teman kalau menyaksikan di YouTube misalnya yang viral dangdut koplo, sampai dia bisa mengalahkan rumah produksi film di musik maupun di TV-TV nasional. Akhirnya tumbang semua itu. Akhirnya mereka terpaksa harus mengundangi artis-artis penyanyi koplo ini tuh ke panggung, ke Trans TV, ke gitu kan sebenarnya. Karena kerinduan ini sekarang sudah relatif demokratis. YouTube misalnya mendemokratisasikan. Kalau dulu untuk menjadi terkenal itu ya harus ke Jakarta, harus lewat jalur tertentu tanda petik, ke rumah produksi tayangan-tayangan TV di Jakarta. Kalau enggak, Anda enggak akan jadi apapun. Nah sekarang karena ini peran teknologi informasi itu kemudian mendemokratisasi sebaran informasinya. Akhirnya justru karena rekaman viral, follower, like, kemudian viewer, itu kemudian jadi matra baru. Nah, akhirnya bisa memenuhi kehendak rakyat secara umum yang ingin pergi kemana. Nah itu melihat kecenderungan bahwa kita semakin rindu pada akar. Nah di era-era di mana kita sudah sangat global ini, justru ada kebutuhan untuk kita terhubung dengan akar kita. Itu ya satu. Kedua, karena kita terhubungan kita yang belum kita siap adalah apa?
perangkatnya untuk mengembalikan, meneliti warisan-warisan di masa lalu. Kita perangkatnya tambah ini. Saya ingin kasih contoh Kapitayan yang ditulis Mas Pak Agus Wahyudi. Itu sebenarnya pertama kali saya kenal istilah Kapitayan itu dari Pak Agus Nyoto. Itu teorinya Pak Agus Nyoto di buku Atlas Walinya. Untuk pertama kali dia menyodorkan istilah Kapitayan. Makanya sebelum tahun 2000 Mas, nggak ada orang ngomong Kapitayan. Itu baru pertama kalinya Pak Agus Nyoto di Atlas Wali Songonya ngomong bahwa kepercayaan kita itu namanya Kapitayan. Itu akhirnya sekarang itu setiap orang itu ngomong saya itu Kapitayan Mas. Lah berarti sebelum tahun 2000 itu apa kamu? Belum ketemu namanya Mas. Ya ini kenan teori. Saya sebagai peneliti Jawa dari sejak tahun mungkin 2007 sampai hari ini nggak berhenti gitu ya. Itu saya baca manuskrip dari sejak tahunan itu sampai hari ini. Saya tiap hari baca serat, babat, suluk gitu ya. Itu memang nggak pernah ketemu penjelasan terkait misalnya Kapitayan. Nggak pernah. Ya bahwa ada tokoh-tokoh misalnya ada Sang Hyang Toyo itu ada itu Sang Hyang Toyo. Tapi apakah dia terkait dengan Kapitayan juga juga. Bahkan kata Kapitayan misalnya Pitoyo. Kan ada nama kan Joko Pitoyo. Ya kan ada kan. Pitoyo itu artinya pitandos, percaya. Kapitayan apa? Kapitadosan atau kepercayaan. Joko Pitoyo adalah Joko yang bisa dipercaya. Kira-kira gitu. Pitoyo. Nah, dalam teorinya Pak Agus ini kemudian Kapitayan itu dianggap punya Tuhannya. Siapa Tuhannya Kapitayan? Sang Hyang Toyo. Toyo itu maknanya kosong, suwung, atau sesuatu yang absolut yang tidak bisa tergapai oleh panca indera, pikiran maupun ini kita. Sesuatu yang realitas absolut yang di luar nalar panca indera dan lain sebagainya. Alias sesuatu yang mengatasi seluruh alam semesta ini. Sehingga nggak bisa dijangkau. Mungkin bahasanya dulu orang kalau di Islam itu namanya goibul wujud gitu. Goibnya mbahnya goib, kira-kira susah gitu, menjangkaunya itu nggak bisa. Nah itu realitas yang tak tan keno kini rongopo tan koyo tan kini rongopo ya gitu-gitu. Itu realitas inilah yang disebut sebagai. Nah konsep Sang Hyang Toyo ini kemudian karena dia Tuhan itu sebagai sebuah realitas yang tidak bisa dijangkau, lah kan manusia butuh menjangkaunya kan, butuh menyembahnya. Makanya dia bayangkan Sang Hyang Toyo ini kemudian merembes, tanda petik ya, ini bukan kayak cairan gitu ya, meliputi alam semesta ini dengan sifat dan dayanya. Dayanya itu dua tadi sudah disebut Pak Agus tadi, ada to, ada tu. Nah nanti manifestasinya misalnya ada tuwatu, misalnya tulang, tugu, apa misalnya. Jadi yang tutu itu nanti misalnya yang to itu misalnya to, yang to misalnya toyo, to apa misalnya lagi. Jadi kayak kekuatan dua energi ini kemudian meliputi alam semesta ini, yang dimana dari energi-energi atau manifestasi sifat-sifat ketuhanan yang meliputi alam semesta ini, kita bisa menjangkau realitas yang tak terjangkau tadi. Tuh. Nah, makanya orang yang nanti bisa menjangkau realitas yang tak terjangkau itu, dia punya dua kekuatan. Tuh, kalau kekuatan yang ini jinjan tadi mungkin ya, tuwah itu kekuatan dari kekuatan yang positif, tanda petik ya. Kemudian kalau kekuatan yang jelek namanya tulah. Tulah itu kan ini kena tulahnya ini orang-orang yang misalnya gitu.
Nah, tuah itu misalnya banyu ini, air ini ada tuahnya, kira-kira gitu. Nah, ini energi-energi ini dari sang yang tak terjangkau tadi. Nah, kira-kira gitu. Nah, nanti orang yang bisa mengumpulkan kekuatan-kekuatan itu namanya ratu atau jatu. Nah, kira-kira gitu. Raja sebagai manifestasi orang yang bisa menangkap daya yang tak terjangkau itu, sehingga dia dituakan, dijatuhkan, diratukan menjadi raja yang memimpin sebuah masyarakat tadi. Nah, kira-kira gitu ya, Sang Hyang Kapitayan. Tapi sekali lagi saya katakan ini kan teori yang masih perlu dibuktikan, kira-kira gitu. Tentu hipotesisnya mungkin barangkali sebagian sudah masuk akal. Tapi saya sampai hari ini menurut saya Pak Agus nggak pernah ketemu konfirmasi sumbernya. Bahkan termasuk saya ngecek di rumusnya Pak Agus itu nggak pakai sumber. Koyone dhek iki anu kok. Tiraka topo ngono terus masuk ke masa lalu, terus nonton masa lalu itu loh. Dugaan saya begitu. Terus habis itu tapi kira-kira gitu. Tapi ini sebagai sebuah teori ini sangat masuk akal gitu ya. Nah, di beberapa dalam konteks Kapitayan, dalam konteks teorinya Pak Agus ini gini, daya yang baik itu to yang baik atau to yang sakit itu namanya tu yang baik sama tu yang jahat. Itu tu yang baik itu namanya Tuhan. Nah, ngono loh. Jadi manifestasi Sang Hyang Toyo yang nggak terjangkau, kosong tadi, kemudian biar dia dikenal oleh umat atau makhluknya, itu kemudian bermanifest dalam daya yang baik bernama Tuhan. Makanya sampai hari ini kata Tuhan dianggap sebagai mewakili tadi Tuhan ya. Tuhan dibalik apa? Hantu. Enggak. Nah, kira-kira gitu. Nah, konsep-konsep ini menurut saya ini adalah hipotesis dari menurut saya yang saya tahu adalah Pak Agus Sunyoto yang berusaha menyodorkan teori bahwa agama kita, kepercayaan kita yang asli itu sebenarnya adalah Kapitayan. Tapi saya sendiri ya, menurut saya belum sepenuhnya bisa menerima. Karena kan saya peneliti, saya biasanya tukang gugat itu loh. Tukang gugat, nggak bener ini. Tapi jenengan monggo lah terserah. Tapi kalau saya memang harus perlu konfirmasi sumber gitu. Nah, tapi dari cerita-cerita ini yang bisa kita petik sebenarnya, kalau memang ini benar, jadi konsepnya orang kita dari sejak dulu itu sudah kompleks, bahwa Tuhannya itu nggak material itu loh, bukan sosok yang laki-laki atau perempuan, bukan gitu, tapi sudah Tuhan yang abstrak, yang persis. Bahkan ada yang mengatakan agama Kapitayan ini sudah monoteis, alias tidak lagi konsepnya bertuhan yang satu, sehingga ketika nanti misalnya pas zaman Mataram Islam, ketika kita berubah ke agama Islam itu mudah, gara-gara hampir agak sama. Ini saya sebutkan, ini ada istilah-istilah sembahyangnya Kapitayan gitu ya. Ini ada misalnya sembahyangnya orang Kapitayan itu biasanya di sanggar. Sanggar itu mungkin yang kita kenal sebagai langgar hari ini ya. Langgar hari ini. Itu ada pengimamannya itu, kosongnya itu, ceruknya itu kosong. Mewakili sebagai konsep Sang Hyang Toyo, dianggap sebagai realitas yang kosong. Nah, sembahyangnya itu menurut keterangannya Pak Gus gini, Tulajek itu berdiri, lama sekali berdiri. Kemudian ada Swadikep itu sedakep. Terus kemudian ada Tungkul, itu dari kata tu semua ini. Tungkul itu bungkuk. Terus kemudian Tulumpak itu bersimpuh. Kemudian Kondem itu bersujud. Jadi mirip kayak sholatnya orang hari ini. Sebenarnya sholat itu kan kalau teman-teman lihat Kristen Ortodok di Syria atau apa, itu kan mereka punya ritus sholat kan.
Itu kalau teman-teman lihat itu plek kok sama dengan muslim. Sini, terus sujud, terus balik ke atas. Cuma mereka 3 hari. Kalau yang Kristen-Kristen yang masih monoteis, itu banyak kok tinggalannya masih di Yahudi juga gitu ada. Jangan-jangan ini kapitanya ini juga gitu. Agama sebelum datangnya ini. Tapi itu mewakili rekam bagaimana ternyata sistem-sistem penyembahan ini juga banyak beredar di inilah banyak tempat. Kira-kira gitu ya. Nah, manifestasi dan konsepnya sudah Sang Hyang Tunggal. Jadi manifestasi Sang Hyang Toyo itu kemudian jadi energi yang sebagai satu kesatuan tunggal. Artinya kita tidak, kalau ini memang benar kapitayan ini benar, misalnya sebelum Islam datang pun kita sudah mengenal konsep Sang Hyang Tunggal itu, alias yang Tuhan yang Maha Esa itu sudah kenal itu loh, kira-kira gitu. Nah, barangkali ini akan menjadi diskusi yang menarik terkait apakah memang benar kita punya warisan-warisan seperti ini. Mari kita berdiskusi. Terima kasih. Oke, saya akan satu pertanyaan dulu ke Pak Gus Wahyudi, baru nanti saya sebar ke teman-teman. Karena mengingat di sini ada banyak hadiah, jadi saya nantikan pertanyaan-pertanyaan menariknya. Nah, tadi kata Mas Irfan, ternyata gara-gara globalisasi, ya karena Eropa menjadi bangsa penjajah, ternyata semua budaya hilang. Karena namanya penjajahan, semua akan terenggut. Kira-kira begitu. Kemudian, ternyata di zaman Orba kita ingin modern, tetapi di zaman sekarang kita ingin kembali melambat. Ada sebuah perputaran rasa. Kira-kira ada, wah kayak kita harus kembali ke yang dulu deh. Karena sekarang zaman serba cepat, gak ada rasa lagi. Nah, karena Mas Irfan sudah menuju ke kapitayan lagi, saya akan bertanya ke Pak Agus. Beliau bilang, menjadi kapitayan itu sadar. Apa yang dimaksud sadar? Apakah sekarang kita sadar berdiskusi sudah menjadi kapitayan? Jangan-jangan begitu. Nah, atau justru di sini kita nggak sadar, jadi kita belum kapitayan gitu, meskipun mata kita melek. Ini pertanyaan ini sebagai pembuka sebelum nanti ke teman-teman yang ingin bertanya. Kira-kira apa yang dimaksud sadar itu, Pak Agus? Sebelum saya jawab, ada pertanyaan yang belum terjawab juga yang pertama tadi ya. Ini pertama saya mau nanggapi Mas Irfan tadi ya, sudah dipancing untuk membuka. Jadi begini betul Mas Irfan, kapitayan, istilah kapitayan itu yang mempopulerkan almarhum Kiai Agus Sunyoto. Saya mencari sumber yang lain, semua tulisan, tidak ada yang sumber lain kecuali sumbernya mengarah pasti ke Agus Sunyoto lagi. Memang Pak Agus Sunyoto almarhum itu pionir yang mempopulerkan istilah kapitayan. Agus Wahyudi yang membuat meneliti dalam bentuk buku secara ilmiah. Mungkin ada Agus lain nanti yang melanjutkan nanti ya. Yang betul dari Pak Agus Sunyoto memang. Dan istilah kapitayan hanya dari beliau. Kalian silahkan mengganti dengan istilah lain silahkan. Tapi karena udah populer kapitayan, jadi kalau ditanya dari mana sumber kapitayan, awalnya ya dari Pak Agus Sunyoto tadi. Oke, yang kedua, ini pertanyaan yang kedua tadi sebenarnya. Mengapa kok anak-anak sekarang, jangan anak-anak lagi ya, orang tua juga banyak yang pengen kembali ke leluhur atau jauh dari nilai-nilai luhur. Anak-anak muda sukanya ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, orang tua juga serakah dan sebagainya. Ada 3 yang menjadi ya tanda kutip musuh dari kapitayan yang menjadi penghalang karena kapitayan itu kesadaran. Yang pertama adalah politik kekuasaan. Yang kedua legalisasi agama. Dan yang ketiga adalah kapitalisme kekayaan. Nah, ini yang menjadi penghalang. Coba aja, kapitayan ini kepercayaan monoteis memang Mas. Monoteisme sebelum agama. Ketika agama Buddha dan Hindu datang dan dilegalisasi menjadi agama negara, kapitayan tersingkirkan. Orang-orang menjadi sibuk dengan kekuasaan. Para Brahmana itu punya kasta sendiri paling tinggi. Namanya pun nama yang keren dari bahasa Sanskerta. Para ksatria memakai bahasa Sanskerta dari Arab yang katanya tinggi. Orang-orang Jawa yang asli
namanya Paimo, Paijem, Tugiman, Tukimin, Painah yang dianggap kasta rendah. Nah itu sudah gara-gara legalisasi agama. Islam juga ketika datang, Islam menjadi sebuah yang diharuskan ya, legalitas yang diformalkan gitu, itu menjadi penghalang. Apalagi berkolaborasi politik dan agama ya sudah kompak sekali. Orang-orang menjadi serakah gara-gara itu. Ketika Eropa datang, muncul kapitalisme. Orang ingin mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Kalau kapitayan, kesadaran kapitayan, dia mengambil alam secukupnya saja. Sudah, saya bertani, paling nanti ditabung, ya sudah. Kalau kapitalis kan tidak. Wah, hutan kan masih banyak. Kebutuhan minyak goreng di sana banyak juga. Bongkar semua hutan. Itulah yang membuat rusak semuanya. Yaitu kan tiga kan. Politik, agama yang bukan agamanya ya, pelembagaan agama, pelembagaannya, dan ketiga kapitalisme itu. Saya tidak menyebut nama tadi yang disebutkan tadi, tapi banyak orang seperti itu karena tiga itu pasti. Jadi kapitayan itu menjadi terpinggirkan karena ketiganya. Dan yang ketiga, ini terakhir, kesadaran. Betul, kapitayan itu bukan agama, tapi kesadaran. Bisa saja seorang Muslim, seorang Kristen, seorang Hindu, Buddha, dia kesadarannya kapitayan. Maksudnya dia punya kesadaran pada yang tunggal, dan dia menyadari bahwa alam semesta ini adalah manifestasi pengejauhantahan dari wujud Tuhan, sehingga dia tidak akan berbuat seenaknya. Ada kesadaran bahwa ketika saya menyakiti alam, menyakiti orang lain, sama aja saya menyakiti diri sendiri, karena saya juga bagian dari alam ini juga. Nah itu bagian dari ajaran kapitayan. Ada lagi juga, kesadaran kapitayan adalah kesadaran hidup itu secukupnya. Orang Jawa kan seperti itu. Ya cukup itu ya dibatasi, tidak usah sampai pengen menguasai kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apalagi sampai kapital tadi. Wah itu yang membuat rusak seperti itu. Politik juga, makanya orang kapitayan itu rata-rata agak menjauh dari politik. Kalau terpaksa dia harus dipilih menjadi pimpinan, ya dia akan menjadi pimpinan yang sadar. Tapi biasanya orang pemimpin yang kapitayan akan banyak musuhnya dan tersingkir biasanya. Makanya kapitayan biasanya orang-orang di luar itu, dan dia penyuara kebenaran dan tidak fanatik. Jadi kesadaran ya, paling utama itu kapitayan itu kesadaran, bukan agama. Itu Mas Rizky. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Tadi saya sudah mencoba merangkum dengan berbagai pertanyaan supaya kawan-kawan yang belum baca bukunya bisa mempunyai sedikit gambaran. Nah, kira-kira apa yang ingin kalian pertanyakan yang masih menyangkal? Oke, stop dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti tahan dari Mas yang paling depan dulu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jordi dari Magister Administrasi Public UGM. Sangat menarik ya kapitayan ini ternyata. Tadi saya sempat mau bertanya terkait apakah kapitayan ini berbeda dengan apa yang disebut dengan animisme atau dinamisme yang ini kan kalau agama orang-orang dulu itu kan biasa dikaitkan dengan animisme dan dinamisme itu sendiri, tapi sudah dijawab sama bapaknya. Terus pertanyaan kedua saya, apa dasarnya begitu Pak, bahwa kapitayan ini benar-benar dianut oleh orang-orang pada zaman itu? Dan yang terakhir, kenapa apa relevansinya, kenapa kita harus belajar kapitayan pada hari ini atau belajar agama-agama yang dulu-dulu hari ini begitu Pak? Terima kasih. Ya, animisme, dinamisme itu bukan kapitayan, tetapi begini ya, orang yang punya kesadaran ketuhanan itu kan tidak banyak ya. Rata-rata orang untuk sampai pada kesadaran yang tunggal, monoteisme, itu butuh sarana biasanya. Dan orang kapitayan tidak akan memberi vonis. Orang yang misalnya aja karena dia tidak mampu untuk sampai pada zat yang tunggal, dia membutuhkan sarana. Sarananya apa? Udah nauri bahwa yang
punya kekuatan itu akan identik dengan yang maha besar, ya kan? Yang punya kekuatan kadang-kadang ada batunya besar, oh itu ya dia punya kekuatan. Pohon besar, muncullah animisme, dinamisme. Itu bukan bagian dari ajaran Kapitan. Kapitan tidak mengajarkan menyembah sesuatu, tapi kesadaran saja. Tapi di maklumi, oh ya udahlah, itu orang butuh sarana. Cuma itu saja sih jawaban saya. Yang kedua, apa tadi? Betul. Apakah Jawa yang aman sudah dasarnya orang Jawa? Oh iya. Apakah sebelum Hindu-Buddha datang punya kepercayaan seperti itu, monoteisme? Oh, saya yakin sekali. Pertama saya terangkan tadi bahwa kita tuh asalnya dari tanah Cina Selatan yang sudah punya kepercayaan monoteisme, yaitu Tao. Tao yang sudah dimodifikasi ke Jawa menjadi kepercayaan yang boleh kita sebut sebagai Kapitayan. Entah namanya dulu apa, yang jelas bukan Kapitayan. Terus di situ ada banyak sekali kemiripan yang terwariskan ya. Orang-orang Jawa pinggiran, sebelah Sunda, Wiwitan, Baduy, itu sama dengan Kapitayan. Terwariskan sampai sekarang. Mereka jauh dari kekuasaan, jauh dari legalisasi agama, jauh dari kapitalisme itu tadi. Sehingga mereka masih menyimpan warisan-warisan kepercayaan itu. Ada, buktinya ada. Yang ketiga, oh, relevansinya sangat. Bahkan saya mengatakan sebagai keharusan. Apa yang bisa menghentikan kerusakan-kerusakan alam, menghentikan pertikaian, intoleransi dan sebagainya? Ya Kapitayan. Kembali pada kesadaran bahwa kita harus selaras, hidup kita selaras dengan alam. Alam yang dimaksud bukan hanya sekedar hutan, sungai, bukan. Termasuk alam itu ya alam sekitar, manusia-manusia yang di sekitar kita. Semua itu adalah bagian dari diri kita juga. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti diri sendiri. Nah, kesadaran itu kan mahal sekali seperti ini. Ya kan? Saya sendiri juga mungkin baru beberapa persen bisa untuk menyadari bahwa saya menyakiti orang itu sama saja saya menyakiti diri saya sendiri. Jadi orang lain adalah diri saya sendiri juga. Kalau punya kesadaran seperti itu kan udah bisa menyelesaikan masalah. Orang mau curang, orang mau mengeruk alam sebanyak-banyaknya, pasti mikir apakah kalau saya melakukan ini sama dengan menyakiti saya sendiri juga. Kalau dia merasa sakit, ya sudah, itu berarti dia tidak akan melakukan. Makanya saya ingat Kang Deddy Mulyadi ya, ketika di Bogor dia menangis melihat hutan itu. Ada yang mengatakan, oh air mata buaya. Saya positif thinking aja, mungkin tidak. Kalau beliau menghayati Kapitayan, pasti menangis betulan gitu. Itu jawaban saya. Ini sekaligus Mas Irfan juga jawabannya. Oke. Saya lupa dari tangan kedua siapa ya. Kayak Mbak ya. Boleh baik. Nama, lembaga, dan pertanyaan ditujukan ke siapa? Terima kasih sebelumnya, Rahayu. Selamat siang. Pertanyaan, mohon saya nama saya Miski dari MLKI Kota Yogyakarta. Pertanyaan lebih ke Bapak NJ. Kedua-duanya NJ. Pertanyaannya, agama Kapitayan itu masuk kebudayaan atau tidak? Sebenarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Kapitayan pun baik sebagai warisan spiritual untuk menyeimbangkan sifat manusia agar selaras dengan alam. Bagaimana publikasi yang tepat agar Kapitayan itu dapat diterima dan dikembalikan ke kesadaran manusia? Apakah harus menunggu panggilan hati atau panggilan jiwa? Itu saja. Terima kasih. Rahayu. Salam Rahayu. Oh, langsung. Oke. Yang ketiga, ya saya ke sisi kanan dulu ya. Yang jaket oranye deh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Erlangga Putra Ardana dari Universitas Ahmad Dahlan di Sastra Indonesia.
Pertanyaan saya segini, hadirnya kapitayan saat ini di zaman modern atau yang disebut dengan postmodern, apakah sebagai filosofi untuk kalangan anak muda seperti yang ada pada bukunya dari yang di buku Hendri Manapait Piring yang membuat apakah ini apa adanya kapitayan saat ini di zaman modern saat ini? Silahkan. Sebenarnya gini, menanggapi Pak, kan dulu ada pembedaan sampai hari ini mungkin dampak modernisme ya. Itu akhirnya kita membedakan antara kebudayaan dan agama itu loh. Jadi kayak terpisah itu loh, agama sama kebudayaan. Jadi gini, bahkan dulu kalau di awal-awal tuh ada konsep gini, agama samawi sama arti, agama langit sama agama bumi itu loh. Itu kan sebenarnya klaim sepihaknya Semit itu, agama Semit menganggap agama Hindu, Buddha itu sebagai agama kebudayaan gitu. Kan juga nggak gitu juga. Wong teks-teks di Hindu Buddha itu kan ada yang Sruti sama Smriti kan. Itu yang terwahyukan kok itu. Ya, kita nggak bisa ngeklaim wah itu nggak dasarnya nggak wahyu ya nggak gitu. Mereka yo dasarnya pasti terhubung dengan realitas yang mutlak gitu, sehingga nggak bisa itu peneliti abad berapa itu 13 apa itu peneliti orang Islam di Baghdad itu. Tapi sebenarnya nggak gitu. Bahkan diklaim mereka Sruti, Smriti itu kan misalnya kayak kitab Veda, Tripitaka, kemudian Upanishad itu dianggap Smriti misalnya. Terus Sruti, nanti yang Bhagavad Gita, Ramayana itu Smriti misalnya gitu. Mungkin kalau dalam Islam ini Qurannya, ini hadisnya, kira-kira gitu loh. Kira-kira gitu. Ini yang dari Tuhannya, ini tafsirnya, tokohnya terhadap ajarannya, kira-kira gitu. Tapi sebenarnya semuanya dari Tuhan gitu loh. Itu satu. Sehingga dalam konteks sebelum kedatangan modernisme atau sains modern, itu sebenarnya isinya kebudayaan itu penerjemahan nilai-nilai ajaran keagamaan gitu loh. Karena dulu masih diikat dalam, misalnya gini nuwun sewu. Misalnya saya paling tahu contohnya itu di Jawa. Misalnya karena kepercayaan hari Asyura itu hari keramat, kan waktu itu keraton Islam akhirnya dibikin peringatannya gitu loh Mbak. Bikin malam perayaan, malam Suro, malam apa. Itu kan asalnya dari pandangan agama gitu loh. Bahwa tradisinya kemudian bikinan manusia kan ya gitu aja kan. Misalnya gini, Idul Fitri perayaan hari raya umat muslim gitu ya. Nanti kan dibikin acaranya oleh manusianya. Oh, tiap orang berkunjung ke rumah kan jadi kebudayaan, jadi tradisi. Alias dulu kebudayaan itu adalah penerjemahan dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakatnya gitu loh, sehingga nggak pernah terpisah. Nah masalahnya itu muncul agama baru, aliran baru di dalam sebuah agama yang menganggap kalau nggak persis sama yang asal kelahirannya dianggap salah. Itu kan fenomena abad 21. Nggak ada orang abad dulu kayak gitu. Ini tahlilan bid'ah ini anu. Lah yo kalau kayak gitu kita mau jadi orang Arab. Lah yo rusak. Kalau gitu berarti agama Islam tuh agamanya Arab, harus Arab. Lah kalau kayak gitu malah katanya Islam tuh agama universal. Kok malah suruh jadi Arab? Berarti nggak universal dong. Malah begitu, malah mendekadensi agama itu sendiri gitu loh. Malah menyempitkan agama itu sendiri, kira-kira gitu. Sehingga agama pasti, nah dalam konteks kepercayaan, dalam konteks agama itu sebenarnya dimensi agama itu pertamanya adalah
mengajak umatnya untuk apa? Meningkat kesadaran ruhaninya kepada realitas yang tertinggi itu loh. Agama kan diturunkan kayak gitu, Mas. Diturunkan untuk mengangkat derajat umatnya yang diajari ini, untuk meningkat kesadarannya dalam menggapai Tuhan yang tidak terjangkau lewat perbuatan-perbuatan yang mulia, kan gitu kan. Agama kan begitu. Nah, caranya mencapai kesadaran yang tinggi itu kemudian dikasih ritus. Oh, kamu tiap dibikin disiplin biar capaiannya terukur gitu loh. Dibikin disiplin, misalnya tiap pagi kamu sholat subuh, tipe Nah, ternyata orang hari ini akhirnya fokusnya ke ritusnya itu, kesadarannya akhirnya nggak berubah. Lah kalau kayak gitu akhirnya agama kehilangan spiritualitasnya malahan karena terlembagakan, nggak punya daya gugah sama sekali. Misalnya orang hari ini berpuasa, puasa Ramadan, itu kan sebenarnya ke sebuah disiplin yang pengen menekan hawa nafsu agar kita tidak menuruti kecenderungan hawa nafsu kita. Latihannya dengan cara berpuasa bareng-bareng. Apa yang terjadi? Dimanainya ritus. Persis setelah buka puasa, pembalasan dilakukan besar-besaran. Akhirnya nggak ada transformasi rohaninya. Saya kadang gojek Mbak sama teman saya yang muslim. Apa bedanya kamu yang puasa sama di situ ya sama muslim yang nggak puasa? Bedanya apa ya? Saya tersisa. Bedanya itu cuma satu. Kamu puasa, dia nggak puasa. Alias dua-duanya nggak kepek gitu loh. Nanti perulangannya begitu, akhirnya begitu. Cuma itu bedanya. Nah, akhirnya puasa sebagai disiplin untuk mentransformasi jiwa itu akhirnya nggak mempan juga karena dimaknai ritus. Makanya yang muncul misalnya di puasa misalnya yang remeh-temeh nggak penting itu, Pak, bagaimana hukumnya ngentut di dalam kolam renang? Kan kalau ngentut kan airnya masuk, itu jadi malah ngurusi yang kayak gitu-gitu. Ini piye wong muslim ini gimana? Jadi akhirnya seluruhnya terfokus kepada ritus, lupa esensi, ingin kesadaran yang ingin digapai. Itu akhirnya karena agamanya terlembagakan seperti itu, akhirnya orang rindu spiritualnya. Karena agama semakin terlembagakan gitu loh. Akhirnya tadi kayak kapitayannya akhirnya jadi menarik. Gara-garanya agama formalnya kehilangan spiritnya kok. Kehilangan esensinya kok. Kalau pakai kerangka Islam yang lama ya, Islam itu kan dimensinya yang lahirnya, tampilan luarnya, syariatnya, sama esensi batinnya. Makanya dulu namanya kebatinan itu dari bahasa Arab, batin. Dimensi Islam itu ada yang batin. Batin itu apa? Jiwanya, hakikatnya. Jiwamu itu harus beragama, itu harus mentransformasi jiwamu. Kalau belum sampai transformasi jiwa, berarti agamamu masih luaran itu loh, masih. Akhirnya hari ini kita saksikan beragama Islam hari ini atau beragama yang lainnya sama saja tak pikir. Ukurannya seluruhnya lahir, jenggotan enggak, jilbaban enggak, urusannya itu loh lahir semua. Bayangin, sudah enggak ngurusi jiwanya. Padahal agama ini diturunkan bukan untuk itu loh. Itu cuma prasarana awal untuk mencapai sesuatu yang tinggi. Yo, saya tuh guyon di rumah saya itu sampai ada kulkas ditulisi halal. Betapa semakin kita itu semakin terjebak ke formalisme. Nah, coba bayangin siapa yang mau makan kulkas kok ditulisi halal? Aneh-aneh. Karena terkait tadi terpaut jualan, terkait rekomendasi dan lain sebagainya. Alias praktek kita beragama. Nah, akhirnya konsep-konsep apa yang menyerukan spiritualitas, kesadaran, meditatif, itu kan akhirnya jadi menarik karena agamanya nggak menawarkan.
semakin hilang kesadaran itu. Kira-kira gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait filosofi teras mas ya. Kamu maksudnya itu toh? Stoicisme. Stoicisme. Hari ini anak-anak muda itu rindu teknologi jiwa. Dia gimana cara mengolah jiwa kita. Sebenarnya mas, saya menekuni Jawa 20 tahun. Isinya ilmu Jawa itu cuma teknologi jiwa. Paling canggih itu. Masalahnya nggak ada yang mengenalkannya toh. Akhirnya yang lakukan stoicisme. Yang nggak tahu tepat nggak di dalam konteks masyarakat kita. Ya mungkin baik, tapi belum tentu cocok. Filosofi teras akhirnya bukunya bestseller kan. Karena orang rindu dan agama yang awalnya merupakan teknologi jiwa, akhirnya cuma jadi perintah dan larangan. Bayangin, kesadaran sampai umur 40 kok masih sholat itu gara-gara takut neraka itu. Ada yang salah dalam beragamamu. Sumpah, ada yang salah. Saya harus keras katakan itu. Ada yang salah. Menjalankan agama kok paksaan itu gimana? Logikanya itu gimana? Kita harus, makanya puncak tertinggi agama kan ikhlas. Itu disiplin, makanya agama itu harus. Nah, sama. Kenapa saya bilang kepaksa? Kayak anak kecil itu loh. Beliin rokok deh. Enggak mau. Tak kasih hadiah, tak kasih uang. Kan mau akhirnya. Iming-iming pahala sama. Kalau nggak mau, tak pukul kamu. Akhirnya mau kan, gitu kan? Lah kalau nalar beragama kita kayak kecil ini, ya menurut saya agama tidak akan mentransformasi jiwa kita kepada kematangan rohani, kematangan jiwa. Kematangan jiwa itu syarat kita menjangkau nilai-nilai esensi kebenaran yang lebih tinggi yang diajarkan oleh agama-agama. Kalau enggak, kita tidak akan mencapai itu. Menurut saya harus berat saya katakan. Kalau orang dulu bersyariat itu harus mengantarkan kita kepada hakikat esensi tertinggi ajaran agama itu sendiri. Kalau enggak sampai sana, berarti kita Islamnya atau beragamanya cuma bajunya semata yang Islam, udungnya saja yang Islam. Ya itu sudah baik lah, minimal nyicil kan, nyicil bajunya. Tapi kira-kira gitulah. Nah dulu konsep kapitayan maksudnya gitu. Nah filosofi teras itu kayaknya gitu mas. Kalau jenengan mau mengulik teknologi Jawa, kita lebih kaya sebenarnya. Tapi karena mungkin secara populer belum banyak yang mempopulerkan, akhirnya juga nggak dikenal akhirnya. Saya tuh dalam tahun-tahun ini menyebarkan kawruh jiwa Ki Ageng Surya Mentara misalnya. Ceramah dari mana-mana. Itu ilmunya mas, ya Allah. Ki Ageng Surya Mentara itu filosof jasad dari orang Jawa yang pernah tercerahkan itu yang luar biasa, nggak lewat itu filosofi teras apa-apa. Saya itu anak filsafat mas, jadi lewat kalau soal teori-teori kayak gitu. Saya ketemu sama Ki Ageng Surya Mentara itu luar biasa. Immanuel Kant lewat, Heidegger lewat, tapi kan kita sendiri nggak mempelajarinya kan. Ya pelan-pelan nanti sambil kita mengenali akar kita. Begitu, terima kasih. Oke, saya akan memanggil 4 orang lagi. Cuman untuk soal kapitayan bisa diterima, kalian jadilah influencer Jawa ya, buat mengenal. Mas, kaosnya sangat semangat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Amin Sahri, mau bertanya. Yang pertama itu pada zaman dulu orang Jawa kan sebetulnya sangat terkenal bertahan atau pandai beradaptasi dimanapun tempatnya. Nah, tapi akhir-akhir ini ada beberapa stigma negatif kepada orang Jawa ya. Terakhir itu yang lagi viral di Jepang itu,
banyak TKI dari Indonesia sebagian orang Jawa itu yang ditegur lah sama pihak Jepang karena dianggap melakukan tindakan yang tidak pantas atau sembrono seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang Jawa yang saat ini sekarang ini menjadi kehilangan jiwa Jawanya, yaitu salah satu karakter pandai beradaptasinya itu pertanyaan saya yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua itu kira-kira saran apa aja dari narasumber kepada orang Jawa, baik itu anak mudanya ataupun orang tuanya, agar itu falsafah ilmu Jawa itu tetap lestari dan teraplikasikan. Terima kasih. Sebenarnya kita ke Pak Agus dulu ya. Jadi kenapa TKI orang Jawa yang dari Jepang tidak mengamalkan kebudayaan Jawa, malah justru geng-gengan, itu kasusnya. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kita menjadi Jawa yang sadar itu tadi. Kira-kira begitu. Ya, untuk Mas Arif ya. Oh, Apri. Kalau masalah geng-gengan saya juga tidak tahu persis kalau itu ya, karena punya masalah sendiri pasti. Tapi kalau solusinya mungkin saya bisa memberikan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 3 tadi kan, secara umum berpegang teguh ya. Pertama, berpegang teguh pada keseimbangan, bahwa orang lain itu pada dasarnya sama dengan diri kita sendiri. Kalau kesadaran itu belum sampai, kita pakai cara inilah, ngembake bahasa Jawanya. Ngembake itu gini, kalau saya melakukan ini dan orang lain melakukan ini ke saya, kira-kira saya sakit enggak? Contoh tidak aja lah, wah saya mau selingkuh, nah kamu diselingkuhi enak enggak? Oh enggak mau ya kalau diselingkuhi, ya jangan selingkuh. Kamu mau nabok orang, nah ditabok sakit enggak? Sakit, oh ya jangan ditabok. Itu tips ampuh orang Jawa, kenapa mereka kok bisa ngerti papan, ngerti kahanan. Jadi dimanapun dia pasti tahu kondisi. Oh saya tinggal di daerah yang saya mengharuskan mengikuti gaya seperti itu. Saya tinggal di Sumatera, saya harus memahami kondisi di Sumatera. Saya tinggal di Kalimantan, saya harus memahami. Ngembake bahasanya kan. Orang Jawa pasti, yang Jawa nih pasti bisa ngembake. Kalau kapitayan kan, wah saya menyakiti orang lain sama juga menyakiti sendiri, kita terlalu tinggi ya. Udah ngembake saja. Nek ngembake aja tidak mampu, ya wis angkat tangan. Kayak misalnya di Jepang tadi, kalau saya melakukan seperti ini kira-kira merugikan orang lain enggak ya? Nah, itu udah hilang rasa itu. Nah, itu jiwa Jawa ini terkikis itu. Saya contoh lagi nih dalam konteks lain. Dalam perang Diponegoro itu orang Belanda itu bingung dengan orang Jawa. Kenapa kok mereka sampai kaget? Karena orang Belanda, prajurit Belanda itu makanannya harus roti. Dikasih nasi aja kadang sulit, apalagi nasi yang basi. Prajurit Diponegoro tidak, dia di hutan makan kalau nggak daun, kadang-kadang nasi yang kering diangkatkan lagi. Itu ada di buku Peter Carey itu. Orang Jawa itu tahu kondisi Mas. Kondisinya nggak ada ya seadanya, jangan mengeluh dan jangan menyakiti orang lain. Itu Jawa yang ajawi tadi. Jadi kalau di mana tadi Jepang ya bisa jadi seperti itu ya. Rasa ngembaknya kurang. Saya kira itu aja sih. Nambahin saja sedikit. Nah, pertanyaannya Mas, kenapa Jawa sekarang sudah tidak lagi kehilangan jiwanya? Jenengan orang Jawa bukan? Harusnya dijawab sendiri. Terus ditakoni aku. Malah jadi tanggung jawabku nanti. Itu pertanyaan untuk kita semua. Lah kenapa? Kenapa kita kehilangan jiwa kita itu? Saya pengen tanya sama teman-teman semuanya. Kenapa kita kehilangan jiwa?
Harusnya itu sudah tertanam loh di gen kita itu. Kok ya hilang itu? Maksud saya gini, itu menjadi refleksi bareng kita semua lah, bahwa sebenarnya yang seluruh perangkat institusinya itu masalahnya sudah juga nggak berfungsi juga ya. Dulu misalnya kalau kita bahkan kalau ini Mas menurut saya, orang Jawa itu dulu ini pakai kerangka satu gerakan tubuh itu gestur itu namanya apa ya, subosito. Terus kemudian toto kromo itu termasuk subosito tadi, sama ini Mas omongan itu semuanya misalnya, dan akhirnya jadi refleks tubuh, kebenarannya itu bahkan refleks tubuh, nggak lagi mikir. Sekarang orang diajari pengetahuan di sekolah-sekolah cuma masuk sini Mas, nggak ngefek itu kebenaran-kebenaran yang masuk sini itu. Kalau disiplinnya nggak berubah, refleks tubuhnya nggak berubah, itu cuma jadi pengetahuan paling. Makanya orang dulu mencapai kebenaran itu lewat disiplin. Dari mulai dulu non sewu, kalau saya masih kecil itu misalnya ada anak perempuan ketawa, giginya kelihatan suruh ningkel. Misalnya anak perempuan jegang, ampun, itu sampai disiplin ininya itu ditata memang, sehingga dia refleks. Saya kemarin itu ke Amerika Mas, itu refleks gini loh, ketemu orang sepuh itu, oh ya ini Amerika ding, sorry. Tapi kebenaran itu refleks, bahkan jadi refleks tubuh kita. Omongan misalnya, omongan itu menurut kromo sama kromo injil itu ya, nguko sama kromo, orang itu nggak boleh meninggikan dirinya. Misalnya saya sampun dahar, kan nggak boleh kan? Alias kamu harus merendahkan dirimu di hadapan orang lain. Kamu nggak boleh mengkromokan dirimu sendiri. Sehingga kalau orang Jawa itu tertib berbahasa Jawa saja, dia nggak mungkin bisa secara omongan, nggak bisa radikal. Coba misalnya Jumatan, tiap Jumatan khutbah itu pakai bahasa Jawa kromo inggil. Itu yang aliran-aliran keras itu kesusahan itu, yakin, sumpah. Sak menikah sampun payahipun jihad, gitu. Itu mesti mentah, itu pasti mentah. Karena perangkat bahasa ini benar-benar pengen apa ya, kendali jiwa sebenarnya. Cakapan itu kan kendali jiwa. Omongan yang ditertibkan, kemudian refleks tubuh yang diarahkan kepada yang lembut. Bahkan nun sewu, kita makan kok bunyi apa ini? Kecap diloke mesti dianggap orang sopan. Makanya tingkat relasinya orang Jawa itu nun sewu bukan bener salah saja, tapi pas opo ora pas, pener opo ora pener, terap opo ora terap. Jadi kalau saya belajar filsafat Pak, etika itu ya urusannya benar salah. Kalau di Jawa itu bukan hanya benar salah, relasinya itu wis capaiannya indah ora indah. Bener, kowe bener tapi kurang pas, kowe bener tapi kurang bener, kowe bener sikapmu tapi kurang terap. Bahkan sampai sedetil itu loh. Kemana ini peradaban itu? Peradaban yang lembut itu hilang semua. Gula ini tidak. Kira-kira gitu. Itu etikanya itu konsepnya nggak terpisah dengan estetika. Nanti epistemologinya itu terpaut dengan etika, ontologinya terpaut dengan etika. Itu kalau di filsafat gitu. Wah keren saja nih falsafah wong Jawa. Tapi nggak tahu kok nggak ada yang menyentuh situ ya. Nah kira-kira itu jadi pertanyaan-pertanyaan kita sebenarnya di mana itu. Tapi saya kira ini kok nanti ada. Nah sekarang kan mulai buktinya kita diskusi yang masa lalu banyak yang datang kan. Berarti ada kebutuhan gitu loh, kebutuhan untuk membangkitkan lagi. Cuma perlu dipantik kok Mas. Saya tuh kemarin baca temuan biologi evolusioner.
tiap gen manusia, jenengan misalnya gini, ini Pak Agus ini, misalnya pernah mengalami perasaan jatuh cinta tanpa syarat, itu pasti direkam di gen, mempengaruhi gen. Nanti gen ini akan diturunkan ke anaknya menjadi potensi yang memudahkan dia untuk mengalami perasaan cinta tanpa syarat di masa berikutnya. Karena bibit bobot bebek itu penting. Karena orang yang telah pernah mengalami, kalau leluhur kita sudah pernah mengalami capaian peradaban jiwa yang tinggi, percayalah, itu direkam sebenarnya. Cuma masalahnya sekarang posisinya lagi dormant, dormant itu apa? Lagi tidur panjang itu Bu. Nah, tinggal jenengan yang mengaktifkan, diudik-udik gentangi, kemudian nanti jiwanya orang Jawa itu bangkit lagi. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong. Biar agak segar. Ini menjadi semakin panjang karena saya diamanati 8 pemenang ini Mas saya ini. Ini tinggal sisa 4 ya. Oke, buat 4 pertanyaan terbaru cukup 1 pertanyaan aja ya, jangan 2. Ya. Oke, baik di depan. Silakan. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Pina Rahayu dari Masyarakat Umum. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya dari penjelasan dari pertanyaan sebelumnya, apakah bisa dibilang sebenarnya kapitayan itu selalu berdampingan dengan perkembangan kepercayaan yang ada di Pulau Jawa dan juga di Indonesia secara umum. Kemudian, menurut Bapak, apakah hal ini menjadi penting untuk dikenalkan kepada masyarakat khususnya untuk anak-anak sekolah, karena sejauh saya selama di Jogja sekolah itu tidak pernah ada penjelasan mengenai hal seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Isabel, mahasiswa pendidikan sejarah UNY. Sebenarnya tadi ada 2, cuman katanya suruh 1 aja, dan kebetulan yang pertama itu sudah lumayan terjawab mengenai ciri khas temuan yang mengindikasikan kapitayan, karena tadi kan sempat disebutkan bahwa misalnya tempat ibadahnya adalah sanggar gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat Hindu-Buddha kan lumayan gampang mengindikasikan bahwa ini adalah Candi Siwa karena merupakan terdapat Linggayoni gitu. Nah, itu untuk ciri khas temuannya seperti apa sebenarnya yang saya tanyakan. Cuman tadi sudah disebutkan bahwa kapitayan itu baru keluar dari sumber yang Pak Agus atau yang namanya Kelas Wali Songo seperti itu. Lalu yang kedua mungkin mirip dengan pertanyaan sebelumnya mengenai sejauh mana kapitayan ini berkembang dan bagaimana eksistensinya di masyarakat. Apakah saat agama-agama kemudian agama-agama lain masuk itu masih berdampingan atau seperti apa, dan mungkin apakah sekarang masih ada komunitas atau satuan masyarakat yang apa ya istilahnya kalau agama itu mengamalkan seperti itu. Mungkin itu saja materinya. Dua lagi terakhir ya, bentar. Kayaknya Mas di ujung udah angkat. Boleh stop kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazar Saputro dari mahasiswa UIN Suska Riau. Di sini saya bertanya Pak, karena saya asal dari Riau yang masyarakatnya Melayu, namun tidak menutup kemungkinan di sana juga ada kayak ini apa namanya, kayak suku-suku. Salah satunya dia juga bentuk namanya Puja Kesuma, putra kelahiran Jawa Sumatera. Nah, karena itu di sini saya bahkan mendapatkan kepercayaan seperti yang ada dalam tradisi pernikahan, yaitu weton-weton. Jadi di situ saya sangat dihantui. Karena ketika saya, mungkin bukan bos saya, tapi tetangga saya yang ingin hendak melaksanakan lamaran begitu, dia selalu ditolak-tolak karena tidak sesuai dengan neptu-neptunya. Apakah hal ini juga disebut juga kapitayan yang tidak ada unsur keagama-agamaan, dan apakah itu juga diterapkan di Jawa, Jogja ini Pak? Terima kasih.
Saya Laila dari masyarakat umum. Di sini saya hanya ingin memastikan kembali ya. Ada yang menyebut kapitayan adalah kesadaran, tapi tadi juga disebut sebagai agama. Jadi sebenarnya dia itu gimana? Lalu ketika kita tadi kan dibilang kembali ke ajaran leluhur. Kalau kita kembali ke kapitayan, apakah berarti kita keluar dari agama yang kita anut, atau dia itu hanya sebagai penyeimbang? Begitu. Terima kasih. Ya, kita ke Pak Agus ya. Ini banyak yang ke kapitayan soalnya. Coba saya jawab dalam satu jawaban, semoga salah satu tarikan nafas ya. Ya, kapitayan ini sangat terbuka dengan setiap perubahan. Kapitayan itu kesadaran, bukan agama. Tetapi ketika kapitayan ini ada orang-orang pengamal kapitayan merasa tidak puas kalau hanya kesadaran saja, dia melakukan tindakan-tindakan ritual, maka menjadi kapitayan, menjadi agama. Nah, yang dimaksud di sini yang saya bahas itu kapitayan yang merupakan kesadaran. Jadi saya tidak membahas seperti ritual tulaje dan seterusnya tadi, itu tidak masuk bahasan saya, karena itu kelanjutan dari pengamal kapitayan yang ingin melembagakan atau meritualkan itu ya. Tapi kalau kapitayan sendiri adalah kesadaran. Nah, para pengamal kapitayan sangat terbuka dengan setiap perubahan, termasuk perubahan adanya agama baru. Makanya ketika kita kedatangan orang Hindu Buddha, bisa saja dalam hatinya ada kesadaran kapitayan, dia ritualnya Hindu atau Buddha. Ketika Islam masuk, dia menjadi Muslim. Ketika Kristen masuk, menjadi Kristen. Tetapi kesadaran itu kan tidak berubah, sehingga seseorang, siapapun yang mengamalkan kapitayan, itu tidak berarti dia murtad atau keluar dari agamanya. Ingat, kapitayan adalah kesadaran ketuhanan monoteisme dan kesadaran tentang keselarasan dengan alam. Intinya seperti itu. Dan terakhir, apakah ini cocok diterapkan untuk anak muda atau anak-anak sekolah? Oh, sangat sekali. Bahkan kalau bisa harus, tapi dengan catatan dengan bahasa mereka. Sebenarnya Jawa sudah sangat kaya kebijakan kapitayan ini. Misalnya saja ya, dalam sebuah cerita, oh di sebuah pojok dusun ada rimbunan pohon keramat misalnya, pohon bambu, tidak boleh ditebang karena ada hantunya. Padahal aslinya bukan seperti itu maksudnya ditebang jangan sampai nanti sumber airnya hilang. Jadi banyak orang Jawa itu dengan pasemon, dengan simbol-simbol, dengan mengatakan ini keramat, padahal tujuannya untuk merawat alam. Jadi sekali lagi, kapitayan itu kesadaran, intinya ketuhanan, tetapi dalam pelaksanaan hariannya adalah menjaga alam, hidup selaras dengan alam, tidak serakah dan tidak merugikan orang lain. Jangan sampai karena politik, kekuasaan atas nama agama, ataupun karena ingin kaya, ingin menimbun harta sebanyak-banyaknya, terus kita merusak tatanan. Itu yang ditekankan dalam kapitayan. Saya kira itu sudah mencakup semuanya. Semoga. Tepuk tangan dulu dong. Kawan-kawan. Lanjut Mas Irfan. Iya, ya. Dan jawab yang tadi soal weton tadi. Satu, weton itu sebenarnya sains di masa lama, Mas. Petung di masa lama. Itu kalau dulu namanya ada yang ngomong scientia sacra, sains tapi sakral. Sains yang ilmu ilmiah mengenali kenyataan tapi dari visi ruhani, jadi masih campur antara ilmu. Makanya dulu alkimia itu atau ilmu-ilmu perhitungan zaman dulu itu ada hitung mistiknya sama hitung lahirnya gitu. Itu semuanya dipraktekkan loh Mas, di semua masyarakat, bahkan di negara-negara muslim itu juga mempraktekkan. Kalau
Mas meneliti misalnya zaman Nabi Syah itu konsep astrologinya itu ngambil dari bangsa Persia semua banyak, dan itu hitungnya klenik semua. Karena jantung dari kebudayaan agama-agama itu percaya akan realitas hal-hal goib, itu dasarnya. Nah yang nggak percaya realitas goib kan hari ini toh ada sains gitu. Problemnya kan, jadi yang problem itu sains sebenarnya, bukan orang dulu. Kalau orang dulu itu rileks-rileks saja kok. Misalnya, makanya di petung kita itu tercatat zamannya Sultan Agung loh sebenarnya, secara definitif terbentuk itu tanggalan Hijriah. Ilmu falak, kalau saya pernah punya buku Mas, Petung Primbon itu ada 11 jilid itu ya seluruhnya pakai mantra-mantranya, bahkan mantra-mantra Arab itu. Jadi nggak tahu berarti kita itu kayaknya gara-gara berubah zaman modern itu akhirnya nggak bisa memahami cara beragamanya orang dulu itu loh. Gini, saya kasih contoh. Sekarang itu apa-apa dianggap klenik gara-gara kita cara mikirnya itu pakai sains itu loh. Sekarang Mas, saya setiap hari itu baik nggak Mas? Baik. Kalau saya menganggap yang baik itu hari Senin misalnya, boleh nggak? Lah kan menurut saya ya baik aja toh. Misalnya gini, saya mau buka warung nih, oke ya, buka warung. Kalau orang sekarang pertimbangannya semuanya lahir. Misalnya kalau di perempatan itu kayaknya banyak orang lewat, oke ya. Terus kedua misalnya apa, bukanya ya hari Minggu lah, pas libur kan banyak orang di rumah sehingga nanti kemungkinan ininya lewatnya banyak. Nah kan karena pertimbangan hari, pertimbangan tempat, itu kan kalau sekarang pakai ilmu logika kan. Kalau dulu enggak, ada klenik-kleniknya, mistik-mistiknya. Karena ada realitas barang goib yang di sebalik jagat semesta ini, sehingga harus dipetung. Makanya orang dulu bikin rumah itu pertama yang harus dipetung adalah lelembut atau jin yang tinggal di situ. Tembung dulu, selamatan, terus baru ditembung, Pak Nun Sewu niki badhe kula dameli omah. Terus baru yang ditembung bukan hanya jinnya, yang ditembung tetangga-tetangganya, diundang semua, dikasih sedekah, ini kayo mangan dongo. Akhirnya plong, jagat kosmik batin tetangganya selaras dengan jagat kosmik batin kita. Nggak ada iri hati, nggak ada cengkera. Plus jagat kosmik batin kita selaras dengan elemen-elemen bumi maupun makhluk goibnya, tak bilang. Nah visi kelestarian lingkungan hari ini, jagatnya tinggal jagat lain. Akhirnya sibuk menyelamatkan pohon yang lahir itu loh. Kalau orang dulu, Nun Sewu, nek jenengan masih ingat ujub di tahlilan, Yasin tahlil itu banyak yang masih dibaca kok. Itu yang dikirimi Fatihah siapa? Nabi Adam, ibu bapak, bopo langit, ibu bumi. Nabi bopo Adam, ibu kowo. Terus Nabi Kilir sebagai perwakilan penguasa daratan, Nabi Khidir sebagai penguasa lautan, Nabi Ilyas sebagai penguasa daratan. Terus jin-jin penunggu 4 arah dikirimi Fatihah semua, bayangin. Terus mau hewan darat maupun laut yang di dalam air maupun di daratan dikirimi Fatihah semua. Terus kemudian juga yang dikirim Fatihah apa lagi? Polo kependem, polo kesimpar, polo gantung, kabeh dikirimi Fatihah, bayangkan. Itu sebenarnya kan ingin mengajak keselarasan kosmik jagat batin kita dengan keselarasan alam semesta ini, sehingga kita harus nembung dulu. Ini sebenarnya visi keren loh, visi keselamatan ini. Sekarang dianggap, nah sekarang karena ilmunya tinggal fisika sama kimia, akhirnya ngasih sesajen makanan di
lempar ke pojokan biar dimakan semut itu dianggap klene. Iya. Orang buang dulu kata terima kasih. Terima kasih. Jadi orang itu nggak boleh cuma nerima toh. Dia harus mengasih. Kamu sudah ngambil hutan, alam kamu ambil. Tapi kamu nggak pernah memberi. Kalau orang dulu secara simbolik kamu sakit sebagai manusia. Kok cumanya maunya ngambil tok. Makanya dulu disimbolisasikan. Karena saya sudah mengambil banyak hal dari laut, sehingga sebagai simbol ya etok-etok lah simbol sebagai wujud penghormatan kita, akhirnya kita ngelarung makanan. Masuk kayak gitu aja nggak bisa memahami. Kita kan hidup di alam simbol. Ini mitologi, iya sih mikirnya ini ngomong hari ini. Masa itu sejelas itu loh intinya konsepnya. Sehingga karena kita beragamanya tinggal sains, akhirnya nggak percaya jin, nggak percaya lelembut, lah ya sudah. Makanya tadi soal animisme mas, saya tanya sekarang, kayak orang Kristen yang Islam percaya bahwa ada jin, ada setan, masuk animisme nggak? Kalau di pohon itu saya yakin ada jinnya, masuk animisme nggak itu? Atau masuk dinamisme? Berarti saya itu Muslim yang animis. Aneh dong ya sebenarnya. Aneh-aneh orang-orang. Itu kan penamaan orang-orang dulu. Karena semakin itu kan para Eropa yang menamai kita kayaknya penyembah roh itu. Animisme dan dinamisme. Dinamisme itu penyembah dinamo, animisme itu penyembah anime. Saya kadang guyonan gitu. Oh, istilah itu gak berfungsi itu loh. Akhirnya ketika kita kirim Fatihah ke jin itu dianggap animisme. Gitu ya. Jangan-jangan kamu kirim Fatihah ke Nabi Muhammad itu kan sudah mati. Ngapain dikirimi Fatihah? Tambah absurd lagi toh. Seluruh jantung keberagaman nanti runtuh gara-gara orang memandang cuma hari ini dengan kacamata rasional. Gitu, maksud saya begitu. Karena dasar keagamaan itu hal yang tidak kelihatan. Tuhan itu apa? Fakta paling tidak ilmiah dari agama itu apa? Tuhan. Siapa yang bisa membuktikan? Tapi karena itulah kita percaya. Karena nggak bisa dibuktikan, kita percaya terkait adanya realitas yang melampaui itu, sehingga menggerakkan hidup kita untuk berbuat nilai-nilai yang luhur bagi hidup ini. Nah kalau perbuatannya kok nggak luhur, perlu dipertanyakan. Kamu itu percaya beneran nggak? Kok nggak menggerakkan sama sekali? Gitu, ceritanya gitu. Katanya percaya ada hari akhir, pengadilan hari akhir. Tapi kok korupsi nggak pada takut itu? Jangan-jangan memang nggak percaya hari akhir. Oh nggak memberi efek kok. Nah sebenarnya kita ini orang beriman nggak? Kayaknya kan gitu. Nah semua koruptor itu jenengan tanya ini, kamu percaya ada hari akhir? Percaya semua? Yakin jawabannya 100% percaya. Kan nggak penting lagi. Ini kayaknya nggak percaya, wong tidak memberi efek kok. Nggak takut sama sekali tuh. Bohong, nggak takut nyuri uang orang, nggak takut. Makanya sekarang tuh nggak penting debat Tuhan itu ada nggak ada. Nek saya gini, bukti bahwa Tuhan itu ada di tindakanmu apa? Gampang. Kalau kamu bisa membuktikannya pada tindakanmu, oh berarti Tuhan memang ada. Saya tak balik gitu. Harus manifest. Tugas kita itu bukan berdebat Tuhan ada atau gak ada, menghadirkan realitas ketuhanan dalam perilaku hidup kita. Itu baru keren. Kita nggak sibuk debat soal Tuhan-Tuhan. Aku bisa aja nih aslinya ajaran agama. Kira-kira gitu ya. Terus yang mungkin ada yang kelewat tadi satu. Siapa yang mengamalkan kapitayan tuh? Ya saya nggak nganu. Tadi aku saja yang
boleh saya tambahin dikit ya, ada yang terlewat juga tentang perkembangan Kapitayan tadi. Mungkin ini bisa dicari lebih dalam lagi, tapi saya punya kesimpulan sementara demikian, bahwa Kapitayan orang Jawa ini sebelum kemasukan agama Hindu Buddha, mereka punya kepercayaan ini dan ada yang melakukan ritual, maka disebut agama boleh juga tadi, wajib dan seterusnya tadi. Nah, ketika abad 5 Masehi, ketika dinasti Saka dari India itu menguasai Jawa secara politik dan agama kebudayaan, waktu itu yang berkuasa kan Hindu Wisnu ya, jadi kasta-kasta orang Jawa yang asli itu tersingkirkan, Kapitayan tersingkirkan. Yang berkuasa Hindu itu hanya di kalangan istana dan agamawan. Itu berlangsung lama. Jadi Kapitayan itu tetap lestari di desa-desa sampai zaman Singasari. Singasari oleh Ken Arok itu mewakili kaum Sudra. Dan ketika itulah, semenjak itulah orang Jawa yang berkuasa adalah Hindu Siwa dan Buddha menyatu kan. Buddha tanpa kasta. Nah, semenjak itulah di Jawa agama yang ini yang dianut pemerintah, orang menyebutnya agama Buddha gitu ya, itu merasuk ke masyarakat di Jawa. Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Makanya di Jawa Barat sekarang masih lestari karena dari terakhir itu juga terakhir kali dikuasai masih agamanya Hindu yang Wisnu, masih kasta-kasta. Makanya di Jawa Barat ada Baduy, ada Sundawitan, lestari. Kenapa? Karena tidak terjangkau oleh kekuasaan yang termasuk agamanya juga tidak sampai ke pedalaman, beda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur ketika Singasari ya. Nah, ketika Islam masuk zaman Demak, oh ya, lalu Kapitayan yang menjadi agama asli tadi itu kan pada dasarnya sama dengan agama Hindu. Coba buka di Bhagavad Gita, itu sama konsep ketuhanannya. Buddha juga sama, Tuhan yang abstrak. Ketika Islam masuk, tasawuf Islam juga sama. Coba buka aja itu di Martabat 7, itu sama dengan Kapitayan pada dasarnya nanti. Islam masuk, sudah Kapitayan menjadi bagian dari keseharian masyarakat Jawa. Entah dia beragama Hindu, Buddha, termasuk ketika didominasi Islam. Islamnya pun Islam yang Sufi, yang Sufisme, yang menjadi kejawen. Islam yang sangat terbuka untuk pemahaman lain, termasuk Hindu, Buddha, termasuk Kapitayan juga. Jadi perkembangan Kapitayan memang sangat dinamis di Jawa ya, dan menjadi sinkretisme ya antara kepercayaan semuanya itu, kecuali di Jawa Barat tadi, karena yang faktor sejarah tadi di Baduy dan Sundawitan. Jadi kalau mau tahu pengamal Kapitayan apa, meskipun saya tidak mengatakan itu murni Kapitayan, tapi Baduy itu adalah pengamal Kapitayan yang paling murni, tapi tidak murni 100% karena juga mempercayai Nabi Adam juga. Pengaruh Islam tidak masuk. Itu tambahan dari saya. Oke, tepuk tangan sekali lagi kawan-kawan. Ya, sangat terasa sudah 2 jam lebih kita berdiskusi. Ternyata masih semangat, tapi di lain waktu. Ini penutup buat kawan-kawan yang beli buku ini. Saya cuma kasih tahu, intinya jangan mudah tersinggung karena ada banyak fakta menarik yang sekiranya nggak umum akan diketahui. Silahkan dicari di penerbit Narasi ya. Oke, sebagai penutup, daripada tak parani, mending kita saya ngopi. Itu kan yang terjadi di Pencak Silat Jawa sekarang. Oke, saya kembalikan ke MC dan terima kasih Pak Gus Wahyudi dan Mas Irfan Afifi yang sudah memaparkan daging-daging tentang Jawa. Terima kasih. Oke, alhamdulillah, sekali lagi beri aplaus untuk para narasumber kita. Alhamdulillah tidak terasa dan sepertinya masih menyimpan banyak pertanyaan ya teman-teman ya. Nanti kita dilanjutkan di forum yang lain. Nanti malam masih ada forum lagi, besok masih banyak forum. Jadi silakan terus hadir di Festival Literasi Jogja 2025. Terakhir saya ucapkan terima kasih pada para narasumber. Kami persilakan untuk meninggalkan kursi yang sudah disediakan. Dan kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.